pendakian Gunung Merapi pada tahun 1990. Tuh nyambung cerita tadi, saya nginap di Bukit Tinggi tempat saudara. Nginap semalam dan paginya numpang mobil ke Kota Baru. Siap makan sahur saya berangkat ke Kota Baru, Padang Panjang. Kalau untuk Singgalangnya arah Pandai Sike ke kiri. Kalau untuk Merapi ya ke kiri. Kalau untuk Gunung Singgalang ke kanan, arah Pandai Sike jalannya. Kalau untuk Merapi cepat malah, begitu kaki Gunung Merapi itu memang sudah di Kota Baru itu. Sebelumnya saya lapor di Polsek Kota Baru, dan Bapak polisi yang di Polsek itu mengatakan Merapi lagi aktif katanya. Jadi untuk para pendaki dilarang untuk melaksanakan pendakian. Namun saya begitu tekad saya sudah begitu mengkristal ingin dakinya Gunung Merapi. Jadi saya pamit sama Pak polisi, saya mau lanjutkan perjalanan, saya bilang. Pak polisi pun kayaknya ngerti dengan tujuan saya, tapi dia enggak begitu cuma menyarankan saya jangan mendaki dulu katanya. Masalahnya Merapi sering mengeluarkan debu-debu pasir dan debu-debu dari batuk-batuknya Gunung Merapi itu. Kelihatan pun di puncak begitu mengepul asapnya. Saya pamit dan saya pun menuju jalur pendakian. Memang agak jauh juga dari Polsek, tidak kelihatan juga dari Polsek itu untuk jalur pendakian. Saya telusuri setelah siap beli bekal di pasarnya Kota Baru. Saya pun mulai menanjak menuju pesanggahan yang memang sudah tidak pernah atau tidak terurus lagi. Jembatan-jembatannya pun sudah pada lapuk waktu itu. Menyeberang saya cukup harus hati-hati untuk nyeberang lantaran kayu-kayu penyeberangan itu sudah pada lapuk. Untuk Merapi, alhamdulillah untuk jalurnya sudah begitu pasti, sama dengan Singgalang. Jalurnya sudah begitu jelas karena sering didaki oleh para pendaki tentunya. Setelah melalui tanjakannya begitu tajam dan terjal, akhirnya sampai pada lokasi pasang tenda. Tidak begitu jauh dari cadas itu batas hutan dengan kalau dek atasnya batu-batu kerikil lagi. Dan di sana saya bikin tenda. Itu pun sudah mau masuk maghrib. Saya masak lagi di sana. Jadi di tebing itu, waktu itu saya masak pakai kompor minyak tanah, kompor minyak tanah yang dikasih dipompa, dikasih sama saudara saya yang di Jirek Bukit Tinggi. Pakai kembang api, pakai minyak tanah, tapi dipompa kayak orang nempel ban itu. Memang untuk bekas kompor itu kompor bekas untuk saudara saya itu nempel ban mobil, ban Honda itu yang dia kasih sama saya. Jadi untuk tungkunya saya bikin kayu di tebing itu 2 buah. Itu pun dalam tenda pramuka kan bisa dibuka gitu. Jadi di tebing itu saya bikin kayu 2 buah, lantas saya nyalakan kompornya di bawah gitu. Itu pun lantaran kecapean saya rebahan juga waktu itu. Saya juga belum mau tidur sebetulnya, pengen rebahan aja untuk lepas lelah. Anda tahu api juga yang bikin saya
bikin saya kebangun. Rupanya kayu yang saya pakukan ke tebing itu dibakar sama api. Entah selama kelamaan ya hangus, lantas saya jatuh. Periuk yang berisi nasi itu jatuh, dan api kompor pun menyala agak besar gitu. Itu yang buat saya kaget dan terbangun. Alhamdulillah cepat saya matikan kompor, jadi tidak terjadi kecelakaan yang berarti jadinya. 2 kali bermalam, 2 kali dinyalakan oleh api. Ya, persiapan air juga cukup waktu itu. Dan siap berbuka, siap salat maghrib, siap salat isya juga. Memang untuk menunggu salat isya itu mengantuknya mata. Saya sangat susah melawan rasa kantuk. Selesai sholat isya saya tidur lagi dengan nyenyaknya. Memang tengah malam ada kebangun, saya keluar, cukup cerah waktu itu cuaca, dan tidur lagi. Pada paginya siap makan sahur, istirahat jenak, siap subuh. Lantas waktu itu pagi, terlalu pagi saya berangkat ke atas. Untuk perlengkapannya berat-berat saya tinggal aja di tenda, dan saya menuju puncak yang nggak begitu jauh waktu itu ke atas. Saya gapai batu-batu besar, di sela-sela batu besar. Cuma waktu itu berisiko juga. Beda dengan Gunung Telamau. Kalau Gunung Telamau batunya lengket semua, tidak ada yang mudah lepas. Kalau di Merapi banyak batu-batu yang berisiko lepas. Selepas satu sebesar gini, dia mengeliling turun, makin ke bawah makin tinggi lompatan batu-batu itu. Jadi berisiko kalau kita mendaki ramai-ramai. Jadi kalau ada yang ceroboh di depan itu berisiko bagi pendaki yang di belakangan. Jadi harus hati-hati untuk Merapi. Bisa batu itu lepas, dia akan menimpa teman-teman kita yang mendaki yang di belakang itu. Waktu itu sampai pada di penghujung pendakian, saya sampai di puncak, saya lihat cahaya putih jernih keluar dari kawah itu. Kawah itu kan masih berasap, asap mengepul, sekali-kali menggelegak gitu. Kayak orang lagi memasak kacang goreng atau kacang randang gitu. Bunyi kawah itu berderak-derak dan kadang-kadang menderu gitu. Dan dari sana saya lihat saya putih besar gitu, putih. Saya takut waktu itu. Apa ini, saya pikir ada sesuatu yang keluar dari kawah itu. Saya lihat, saya pun mundur, duduk dan berpikir apa itu yang keluar dari kawah itu, putih jernih gitu. Itu begitu besarnya. Saya takut juga waktu itu. Saya juga belum begitu berpengalaman tuh dalam pendakian gunung. Saya duduk dan merenung. Tak lama kemudian saya lihat cahaya itu makin meninggi. Rupanya matahari terbit yang kayaknya keluar dari kawah yang saya lihat itu. Padahal matahari jauh di sana muncul. Itu yang membuat saya terkagum melihat matahari pagi yang muncul. Saya lihat dari dalam kawah, padahal dia dari sampingnya gunung sana, dari dari sudut kawahnya itu. Saya pikir keluarnya dari kawah itu cahaya, rupanya matahari terbit pagi itu. Dan ketika dia agak meninggi baru saya mengerti itu matahari rupanya. Itulah akhirnya saya pun menjalani suasana di puncak Merapi. Ada lapangan persis kayak lapangan bola di atas. Ada juga genang-genang air di atas, bisa cuci muka gitu. Namun sekali-kali debu pasir itu pun menyembur kayaknya. Jadi memang
berisiko juga untuk lama-lama di atas. Ya waktu saya lihat tenda saya waktu bangun itu pun saya lihat tenda saya pada hitam semua lantaran debu pasirnya Gunung Merapi itu menyembur dan menimpa di tenda saya. Jadi saya tidak berani juga begitu lama di puncak, siap mengambil foto-foto. Terus menggapai puncak demi puncak, kemudian kembali lagi ke tenda. Dan tenda pun saya bersihkan dari debu-debu abunya gunung yang menyembur semalaman. Dan saya bersihkan, dan kemudian saya packing ke keril, langsung saya turun ke bawah. Alhamdulillah selamat sampai di Kota Baru lagi dan ngambil mengambil atau ngambil tumpangan mobil ke Bukit Tinggi. Dan dari Bukit Tinggi saya pamit sama saudara tempat saya bermalam. Saya pun langsung pulang ke Lubuk Kapil. Alhamdulillah sampai di rumah dengan selamat. Suci syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberi keselamatan saya dalam perjalanan. Gitulah kisah perjalanan pendakian saya di Gunung Merapi. 2 kali saya bermalam di puncak Gunung Pulih, 1 kali, dan puncak Merapi api juga yang membangunkan saya. Dan untuk kita selanjutnya supaya berhati-hati dalam melaksanakan pendakian gunung. Sekian dulu. Kita nanti insyaallah kita sambung lagi. Dan nah, ini adalah foto-foto saya. Ini waktu di Borobudur, Jawa Tengah. Waktu itu saya rambut panjang. Kalau ini di puncak Gunung Pasaman. Gunung Pasaman. Saya mendaki Gunung Pasaman pada tahun awal tahun 1991. Kalau ini di Berastagi, ini depan polseknya Berastagi, Sumatera Utara. Ini Borobudur, Jawa Tengah. Kalau ini di Gunung Rinjani, Lombok. Ini Gunung Talamau, Sumbar. Ini jalur timurnya Talamau, lereng timurnya Gunung Talamau, jalur baru. Kalau ini Gunung Bawah Karaeng, Sulawesi Selatan. Ini Gunung Wilis, Jawa Timur. Puncak Gunung Wilis, Jawa Timur. Ini Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Ini Sinabung, Sumatera Utara. Ini Gunung Batok, Jawa Timur, di sebelahnya Gunung Bromo. Ini Gunung Selawah Agam di Aceh. Ini Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Oke, saya rambut panjang. Guntur, Garut. Ini Gunung Sinabung lagi, puncaknya Sinabung, Sumatera Utara. Ini tempat saya nginap di rumah masyarakat di kaki Gunung Lompo Batang, Sulawesi Selatan. Salam untuk keluarga yang di Sulawesi Selatan, di kaki Gunung Lompo Batang, masyarakat yang begitu ramah. Ini Gunung Merbabu, Jawa Tengah.
Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Nah, ini Gunung Telamau juga. Jalur Timur Telamau. Ini Gunung Tambora, Sumbawa. Tambora. Ini Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Puncak Rinjani. Ini Penimbangan Belerang, Kawah Ijen, Gunung Merapi, Banyuwangi atau Kawah Ijen. Nah, puncaknya Puncak Merapi. Ini banyak, ada 1 ton lebih warga mengeluarkan belerang dari Kawah Ijen. Ini Gunung Kerinci, Jambi, Merbabu juga Jawa Tengah. Merbabu. Ini Galunggung, Jawa Tengah. Nah, ini aku dapat teman-teman pendaki dari Pulau Seberang, Jawa. Ini Gunung Lauser, Aceh. Ini Gunung Batok, Jawa Timur. Sebelahnya Gunung Bromo. Ini Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Ini perbatasan Jambi. Waktu masih pakai sepeda waktu itu. Di sepeda saya nampak pakai ransel merah. Ya, sepeda itu sampai Garut, Jawa Barat. Ya. Ini Gersik Tuo, kaki Gunung Kerinci. Gersik Tuo, Kerinci. Saya masih ingat, saya nginap di pos pendakiannya, polisinya nama Pak Sidangan waktu itu. Gersik Tuo. Ini Gunung Slamet, Jawa Tengah. Ya begitulah kawan-kawan. Fotonya nanti disambung di Skaping juga, masih banyak foto-foto saya, baik dokumentasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.